Minggu ini. Dan Ina mau mengucapkan selamat hari Minggu buat adik-adik yang ada di rumah dan dimanapun berada. Apa kabar adik-adik semuanya? Luar biasa, dahsyat, yes, yes, yes. Ya, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, ada beberapa hal yang Ina ingin sampaikan. Yang pertama, tema minggu ini adalah tegar walaupun sukar. Yang kedua, adik-adik jangan lupa untuk mempersiapkan uang persembahannya untuk minggu hari ini. Dan minggu hari ini adalah minggu terakhir di bulan Maret. Jadi, tolong diingatkan Mama dan Papa, Ama Inang sudah boleh memberikan uang persembahan adik-adik sekolah minggu ke gereja untuk persembahan bulan Maret ini. Yang ketiga, tugas kita minggu hari ini adalah mengirimkan foto adik-adik saat mengikuti ibadah pada hari ini ke grup komunikasi sekolah minggu. Baik adik-adik, Inang mau mengucapkan terima kasih dan jempol buat adik-adik yang selalu setia mengikuti ibadah sekolah minggu baik secara Zoom maupun YouTube. Kira-kira mengapa ya adik-adik tetap setia mengikuti ibadah sekolah minggu? Apakah karena disuruh mama papa? Atau sudah rindu untuk sekolah minggu? Atau memang keinginan dari adik-adik sendiri? Itu adalah karena Tuhan Yesus sayang semua dan selalu mengingatkan kita untuk beribadah pada hari Minggu. Dan juga pasti karena Inang, adik-adik sekolah minggu, mama, papa sayang Tuhan Yesus. Adik-adik sayang nggak? Cinta nggak sama Tuhan Yesus? Yuk kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Mari kita nyatakan kita cinta Tuhan Yesus melalui lagu kita yang pertama ini. I love you Jesus, deep deep down in my heart. Aku cinta Yesus dalam-dalam sungguh di hatiku. Aku tresno Yesus jero-jero banget.
adik-adik semuanya boleh duduk kembali. Kita mau berdoa, semua lipat tangan dan tutup matanya. Kita bersatu di dalam doa. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih kami kepada Tuhan atas segala berkat dan anugerah yang Tuhan limpahkan kepada kami, sehingga kami boleh tetap setia mengikuti ibadah minggu kami pada hari ini, walaupun di masa sulit sekarang ini. Terima kasih ya Tuhan, berkenanlah Engkau Tuhan, hadirlah Engkau Tuhan dan urapi kami. Ya Roh Kudus, biarlah Tuhan kami boleh menikmati beribadah bersama-Mu di hari Minggu ini. Berkati kami Tuhan, setiap lagu pujian, firman Tuhan yang akan kami dengarkan, dan semuanya itu berkenan bagi kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam Kristus Yesus, Tuhan yang menjadi juru selamat kami hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, dan berharaplah selalu kepada Tuhan. Itulah firman Tuhan untuk kita di saat-saat masa sulit ini. Dan kasih Tuhan seperti sungai yang mengalir di waktu hujan maupun di waktu panas. Kita akan masuk ke dalam pembacaan ayat hafalan. Karena itu, semua adik-adik bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan dengan bernyanyi kasih-Nya seperti sungai. Membacakan ayat hafalan minggu. Ini dari Mazmur 31 ayat 25. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua
orang yang berharap kepada Tuhan. Terima kasih. Baik adik-adik, mari kita siapkan hati kita untuk dengar-dengaran akan firman Tuhan. Dengan bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 73, Aku Mau Mendengar. Bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur pada hari ini atas berkat yang Kau limpahkan pada kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau berkati kami agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Berkati juga guru-guru sekolah minggu kami dan orang tua kami supaya mereka bisa membimbing kami dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Amin. Firman Tuhan minggu hari ini diambil dari Matius 27 ayat 27 sampai 31. Mari kita baca bersama-sama ya adik-adik. Yesus diolok-olok. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul bersekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka mengenyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Lalu memberikan dia sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-ngolok dia. Katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil bulu itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-ngolok dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Nah, adik-adik, minggu hari ini temanya adalah tegar walaupun sukar. Apa ya yang mau dikatakan firman Tuhan pada hari ini? Minggu ini adalah Minggu Palmarum. Dalam bahasa Bataknya Minggu Mare-Mare. Apa itu? Yaitu persiapan memperingati kematian Tuhan Yesus yang akan kita
peringati hari Jumat ini tanggal 2 April 2021. Minggu-minggu sebelumnya adik-adik pasti sudah mendengarkan bagaimana tentang nubuatan Yesus yang akan dihina, dipukul, bahkan mengalami kesengsaraan. Bukan karena kesalahan Yesus, tetapi semuanya itu dibiarkan Yesus terjadi karena Ia ingin menyelamatkan kita. Kita juga telah mendengarkan bagaimana Yesus dieluk-elukkan di Yerusalem dan perjamuan terakhir yang diadakan oleh Yesus dan murid-muridnya. Selanjutnya kita sudah mendengarkan bagaimana Yesus berdoa di Taman Getsemani. Dan di Taman Getsemani itulah bagaimana Yudas Iskariot, murid Tuhan Yesus, yang mengkhianatinya. Dan adik-adik juga telah mendengarkan minggu yang sebelum-sebelumnya bagaimana Tuhan Yesus di hadapan Mahkamah Agama dan bagaimana muridnya Petrus mengkhianati dia. Selanjutnya adik-adik pasti sudah mendengarkan juga bagaimana Tuhan Yesus di hadapan Pilatus dan diputuskan bahwa Tuhan Yesus harus disalibkan. Dan hari ini kita akan melihat dan mendengarkan bagaimana Yesus diolok-olokkan oleh orang-orang. Apa ya artinya diolok-olokkan? Artinya bagaimana Yesus diejek dan dihina. Mereka dulu yang mengeluk-elukan Yesus, memuja Yesus, malah mereka juga adik-adik yang sekarang menghina dan mengejek Yesus. Apa yang mereka lakukan? Tadi di pembacaan firman Tuhan, yang pertama yang mereka lakukan adalah mereka menanggalkan, melepaskan pakaiannya. Tuhan Yesus sungguh-sungguh dipermalukan di muka umum. Yang kedua, mereka mengenakan jubah ungu kepada Yesus. Nah, jubah ungu itu adalah jubah yang biasa dipakaikan kepada para raja. Dan mereka meniru jubah ungu tersebut dan mengenakannya kepada Yesus. Yang ketiga, mereka mengayam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepala Yesus. Nah, apalagi yang mereka lakukan? Mereka memberikan dia sebatang buluh di tangan kanan Yesus. Buluh itu seakan-akan tongkat kerajaannya. Dan mereka mendandani Yesus seperti raja jadi-jadian. Selanjutnya, ini adik-adik yang lebih menyakitkan. Mereka berlutut di hadapan Yesus. Mereka berlutut di hadapan Yesus sambil mengejek Yesus dan tertawa. Dan mereka berkata, "Salam hai, oh Raja orang Yahudi," sambil meludahi Yesus. Adik-adik tahu nggak kalau meludahi orang lain itu adalah sebuah bentuk penghinaan? Boleh tidak meludahi orang lain? Tentu tidak. Kita aja kalau ada orang yang meludahi kita, pasti kita akan marah. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka mengambil buluh tongkat tadi dan memukulkannya ke kepala Yesus. Selanjutnya mereka menanggalkan dan melepaskan jubah ungu tadi, kemudian membawa Yesus keluar untuk disalibkan. Selanjutnya, kira-kira adik-adik, bagaimana ya sikap Yesus atas perlakuan mereka? Yesus tegar, melewati jalan penderitaan, dan semua itu dilakukan Yesus untuk menyelamatkan kita semua. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk meneladani Yesus dan belajar untuk memiliki ketegaran hati. Ketegaran hati untuk menghadapi kondisi saat ini yang kondisinya belum selesainya dampak virus corona. Ketegaran hati untuk tetap disiplin dan semangat mengikuti belajar jarak jauh di rumah. Meskipun hal ini masih cukup sulit dilakukan. Ketegaran hati untuk tetap
memakai masker ketika keluar rumah, ketegaran hati untuk tetap rajin mencuci tangan, dan membatasi diri untuk tidak berkerumun dengan teman-teman. Adik-adik kelas Daud dan Yusuf tetap tegar dan semangat belajar untuk mengenal huruf, mengenal angka, dan belajar untuk disiplin. Mari adik-adik, kita tetap tegar dan semangat dalam menjalani hari-hari ini. Walaupun terasa sangat sulit dan sudah mengalami kebosanan. Seperti Tuhan Yesus yang tetap tegar di dalam menghadapi penderitaan, dihina, diejek. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami Tuhan bagaimana penderitaan Tuhan Yesus untuk menghadapi kematian di dalam kayu salib ya Tuhan Yesus. Bagaimana ketegaran hatinya Tuhan Yesus untuk menghadapi olok-olok dari orang-orang yang dulu mengeluh-elukannya, memuji-muji Dia ya Tuhan. Dan mereka juga yang mengolok-olok Dia. Dan kami menyadari Tuhan, seringkali kami juga mendukakan hati Tuhan. Ampunilah kami Tuhan. Ajarlah kami ya Tuhan Yesus untuk boleh tegar di dalam menjalani hari-hari kami. Berkati orang tua kami, berkati kami, anak-anak sekolah minggu dimanapun kami berada, agar kami memiliki ketegaran hati dan belajar seperti Tuhan Yesus yang tegar hati untuk menghadapi kematiannya di kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami bersyukur dan memohon pertolongan dari Tuhan untuk kami tetap setia. Amin. Baik adik-adik, kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan Yesus melalui persembahan yang akan kita kumpulkan dan kita serahkan ke gereja sambil bernyanyi dari buku ND nomor 848 di Son Adong Huboan Tuhan. Adik-adik semua, marilah kita belajar menjadi anak-anak yang tegar hati. Walaupun sulit, karena kita memiliki seorang sobat yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita di waktu susah maupun ketika kita sendirian. Dia selalu menemani kita. Namanya siapa adik-adik? Ya, dialah Yesus, Tuhan yang menjadi juru selamat kita. Mari kita berdiri dan bernyanyi dari lagu Ada Satu Sobatku Yang Setia.
Mari kita ucapkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus secara bersama-sama. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.